Huo mengatakan ke wanita itu, ini semua tidak ada hubungannya dengan Anda. Kan jika di sini bukan sekte Huo saya dan ini juga bukan sekte lembah hantu Anda tidak berhak mengatur saya. Dan juga Anda hanya mengandalkan pria itu untuk meningkatkan kultivasi Anda. Metode kultivasi ganda di sekte lembah hantu milik wanita itu merupakan hal yang wajar. Dan juga sudah ada sejak leluhur pertama dari generasi ke generasi sekarang. Dan jika melakukan kultivasi ganda, maka mereka akan terikat cinta abadi. Dan wanita itu merasa bahwa Huo ingin mencari masalah dengannya. Nama dari wanita itu adalah Shinrao. Ini berbentuknya. Huo tidak takut dengan Shinrao. Huo sangat ingin melawan wanita itu. Dan mereka saling mengeluarkan avatar milik mereka. Mohon maaf jika perkataan saya ada yang salah ataupun salah dari pengucapannya. Dan ketika pertarungan mereka mulai memanas, mereka dihentikan oleh seorang dengan tekanan yang luar biasa. Tekanan itu menghentikan pertarungan mereka berdua. 就算不是我烈焰宗，也轮不到你们这些。乃是上古传承下来的正道，男欢女爱，莫不是想在这里打上一场？老子可不怕你！ 女人魂，来吧！够了！ Pak tua itu dipanggil dengan sebutan G. Jiang Meng belum datang dan mereka berdua sibuk dengan mereka sendiri. Maafkan mereka ketua sekte karena menampilkan pertikaian yang tidak layak untuk dilihat bagi ketua sekte. Dan ketua sekte itu merasa bahwa G sedang bercanda. Mereka semua yang ada di sini menginginkan sekte Xianmen mereka berkembang. Dan si Tuan G malah ngakak. Hahaha, kocak sekali. Dan secara drastis raut wajah dari Pak tua itu berubah menjadi murung. Dia berjanji untuk tidak mempermalukan ketua sekte. Dia sudah menganggap sekte Xianmen adalah saudara. Dia berjanji untuk tidak memperlakukan Jiang Meng dengan buruk. Pak tua itu memberikan sebuah token kepada ketua sekte. Token itu adalah token Sword Order, di mana jika ada orang yang memiliki token tersebut, maka dia berhak melakukan semua yang ingin dia lakukan tanpa harus meminta izin dari ketua sekte. Nama dari token itu adalah Shen Jialing. Tua itu berkata, "Yap, benar sekali. Dengan token itu, saya bisa melakukan apapun tanpa dicampuri oleh ketua sekte dan tidak akan menerima kompensasi." Dan tiba-tiba muncul sinar dari sekte Xianmen dan kejadian itu dilihat oleh Xiao Chen. Insting dari Xiao Chen mengatakan bahwa akan ada bahaya yang akan menimpa Jiang Meng. Dia bergegas untuk ke sana dan murid sekte Xianmen melaporkan bahwa Jiang Meng sudah tiba. Seluruh mata tertuju ke Jiang Meng. Mereka terkejut karena kecantikan yang dimiliki oleh Jiang Meng. Jiang Meng kini telah sampai di aula istana. Dia terlihat sangat gugup. Melihat kecantikan yang dimiliki oleh Jiang Meng, Pak tua itu hanya mengatakan, "Bagus-bagus." Wah, Mimin tahu nih arti dari tatapan dari Pak tua ini nih. Tua bangka nih, pasti kalian udah tahu kan? Yaelah, gak usah polos lah kalian nih. Jawab aja, kita memang bukan saudara, namun pikiran kita itu sama, ya kan? Oke, lanjut. Jiang Meng memberi hormat kepada ketua sekte dan ketua sekte menyuruh Jiang Meng untuk memberi hormat kepada tamu VIP yang ada di sini dan Jiang Meng memberi hormat kepada mereka semua. Jiang Meng terheran-heran untuk apa ketua sekte memanggilnya ke aula. Kau sangat beruntung. Ini ketua sekte Shen Jiafeng dan ini adalah pemimpin sekte Huo. Dia bernama Huo Lie dan Shinrao, pemimpin sekte lembah hantu. Hihihihihihi. Au. Dan tujuan dari mereka semua datang ke sini adalah untuk mengajarkan Jiang Meng kultivasi dan ketua sekte menyuruh Jiang Meng untuk berterima kasih kepada mereka semua. Nah, kan betul apa yang Mimin rasakan. Pasti ada hal-hal mesum yang akan mereka ajarkan. Dilihat dari tatapan Pak tua tadi dan asal-usul ketua sekte lembah hantu, kalian pasti ada pikiran-pikiran ke sana, ya kan? Jiang Meng sangat terkejut karena dia akan dibawa pergi oleh mereka sampai-sampai hampir turu. Huo merasa bahwa ini adalah kesempatan yang bagus dan spesial dan hanya Jiang Meng lah yang mendapatkannya, sedangkan murid lainnya tidak mendapatkannya sama sekali. Wanita itu mengatakan, "Benar adik kecil, hanya kamu yang mendapatkan kesempatan ini. Banyak orang-orang yang menginginkan kesempatan ini di luar sana, namun mereka tidak mendapatkannya sama sekali." Jiang Meng meminta satu syarat, yaitu dia ingin membawa Xiao Chen bersamanya. Namun perkataan dari Jiang Meng langsung ditentang oleh Pak tua itu. Pak tua itu datang ke sini hanya untuk Jiang Meng karena dia melihat bahwa
bakat dari Jiang Meng sangatlah luar biasa dan tidak ada yang menarik selain Jiang Meng. Bahkan Xiao Chen saja tidak memiliki bakat sama sekali. Dasar pak tua tidak tahu malu, dan Jiang Meng tidak akan pergi jika Xiao Chen tidak ikut bersamanya. Jiang Meng meminta mereka untuk pergi saja, dan Jiang Meng tidak suka perkataan dari pak tua itu. Dia meminta pak tua itu menarik kembali perkataannya. Jiang Meng merasa bahwa Xiao Chen sangatlah berbakat. Bahkan Xiao Chen lah orang yang paling berbakat yang pernah dia temui selama ini. Dan tiba-tiba pak tua itu menggunakan teknik mengikat jiwa kepada Jiang Meng. Dan setelah pak tua itu mengikat jiwa dari Jiang Meng, dia bilang, "Nona, apakah Duan Siling belum mengajarkanmu sikap sopan santun? Jangan berpikir bahwa karena bakatmu yang luar biasa, kau bisa mendapatkan semua yang kau inginkan hanya dengan perkataanmu saja. Kau tidak pantas menolak perintahku. Jika kau menolak, maka kau akan mati." Ketua sekte menegur Jiang Meng karena pak tua itu ingin membawa Jiang Meng demi kebaikannya, dan urusan Xiao Chen ketua sekte lah yang akan mengurusnya. Dan akibat dari teknik mengikat jiwa tadi membuat Jiang Meng memuntahkan cairan merah dari mulutnya, dan Jiang Meng menolak untuk pergi karena jika Xiao Chen tidak ikut, maka Jiang Meng juga tidak akan ikut. Karena Jiang Meng yang tidak mau ikut, pak tua itu berniat untuk membunuh Jiang Meng, namun dihentikan oleh Huo dan Shen Rao. Dan sekali lagi pak tua itu menggunakan teknik mengikat jiwa karena Jiang Meng tidak mau ikut dengan pak tua itu, dan membuat Jiang Meng tidak bisa menolak lagi. Kini tetapan dari Jiang Meng telah kosong akibat teknik pengikat jiwa yang dilakukan oleh pak tua itu. Serempak mereka semua pun terkejut. Mimian juga terkejut karena mereka terkejut. Melihat mereka semua terkejut, Gelo hanya tertawa tipis. Gelo tuh nama si pak tua ini nih yang kakek-kakek nih. Dan ketua sekte sedikit tidak terima yang dilakukan oleh Gelo karena Jiang Meng adalah murid pribadinya, dan yang dilakukan oleh Gelo sudah keterlaluan. Konsekuensi menggunakan teknik mengikat jiwa kepada manusia adalah orang itu akan menerima kerusakan tubuh dan bahkan bisa menghancurkan jiwa manusia. Pak tua itu memiliki caranya sendiri demi membuat orang patuh kepadanya, dan Gelo merasa bahwa yang dia lakukan tidak ada kaitannya dengan ketua sekte. Dan juga Gelo memiliki token. Dengan token itulah dia bisa melakukan apapun yang dia suka. Ketika pak tua itu akan pergi, dia dihalangi oleh Xiao Chen yang telah tiba di aula utama. Xiao Chen sangatlah marah melihat Jiang Meng jiwanya diikat oleh pak tua bangka itu. 我看谁敢走！ Yang membuat Jiang Meng tersadar karena Jiang Meng sudah sangat kenal dengan suara Xiao Chen dan mungkin mereka memiliki hubungan rahasia. Dia pun berlari ke arah Xiao Chen dengan perasaan senang sambil memeluk Xiao Chen. 萧晨哥哥，你终于来了。 Gelo terkejut terheran-heran mengapa teknik pengikat jiwanya bisa hancur hanya menggunakan suara saja. Ya jelas dong, kan dia dewa terkuat. Gimana sih kek? Mereka berdua bergumam dalam hatinya. Setelah teknik jiwa ditanam ke dalam jiwa manusia, maka tidak ada kemungkinan untuk bisa menghilangkannya kecuali sang penanam teknik itu melepaskannya. Dan jika menggunakan teknik itu secara berlebihan, maka akan membuat orang yang ditanamkan teknik mengikat jiwa menjadi gila. Ketua sekte terkejut melihat Xiao Chen sehat walafiat. Bukankah dia sedang terluka? Setelah melihat kehadiran dari Xiao Chen, Jiang Meng menangis bahagia. Dia percaya bahwa Xiao Chen akan datang dan akan kembali sembuh seperti biasanya. Xiao Chen berpikir bahwa pasti ada rahasia di tubuh Jiang Meng yang membuat mereka tertarik kepada Jiang Meng. Ketua sekte pun marah karena Xiao Chen terlalu arogan. Xiao Chen tidak melihat bahwa di depannya ada ahli spiritual dan ada seorang senior. Xiao Chen berbicara, apakah orang yang mengikat jiwa perempuan bisa disebut sebagai seorang laki-laki? Anda bukanlah golongan kami. Hanya pria sejatilah yang tidak akan mempermalukan seorang wanita, bahkan sama sekali tidak akan pernah menginjak harga diri wanita. Gelo sedikit segan karena Xiao Chen adalah murid sekte Xiaomen. Jika dia hanyalah orang biasa, mungkin Gelo akan membantainya. Xiao Chen hanya tertawa tipis. Dia sudah menebak bahwa Gelo hanya berbicara omong kosong. Xiao Chen tahu bahwa di dalam hati pak tua itu dia ingin tahu bagaimana cara menghancurkan teknik mengikat jiwa. Xiao Chen berkata, tipuanmu tidak akan bisa menipuku pak tua. 想留我性命，
问我是用了什么手段？ Mendengar perkataan dari Xiao Chen membuat Pak Tua itu marah. Dasar bocah nggak ada akhlak. Dan Gelo mengeluarkan teknik pedangnya. Dia berniat untuk menghapus kultivasi dari Xiao Chen, dan setelah kultivasinya dihapus, dia akan mengetahui rahasia milik Xiao Chen. Ketua sekte mencoba untuk menghentikan Gelo karena Xiao Chen sedang terluka parah. Gelo bersikap seolah-olah dia hanya akan melukai Xiao Chen, padahal dia mau ngebantai Xiao Chen. Kalian sudah tahu kan endingnya gimana? Kalau kalian bilang MC kalah, kalian salah besar. Ingat, status MC dulunya adalah seorang dewa. Dia juga satu-satunya dewa terkuat di 9 surga. 你小子找死！我就先废了你修为，我就不信问不出来。是要他的命啊！放心，老夫会。 Dan ketika serangan yang berupa sebuah pedang itu akan mengenai Xiao Chen, ketua sekte berniat untuk menolongnya. Namun, aksi dari ketua sekte dihentikan oleh Huo dan wanita itu. Dan efek dari serangan itu sampai keluar ruangan. Dan karena efek dari serangan itulah orang-orang pada ngumpul untuk melihat apa yang terjadi. 有强敌来袭不成？ Dari balik tebalnya kumpulan asap, terlihat bahwa Xiao Chen masihlah baik-baik saja dan dia tidak terluka sama sekali. Xiao Chen meremehkan Gelo karena serangan yang dia berikan terlalu lemah dan belumlah cukup untuk membantainya. Dan Xiao Chen menantang Gelo untuk mengeluarkan seluruh teknik dan kekuatan yang jauh lebih kuat lagi. Serangan itu hanya membuat dia gatal-gatal sambil menunjukkan wajah percaya diri yang sangat-sangat songong. Memang ngeselin MC kita nih. Walaupun ngeselin, namun overpower anjay. Yang sudah pasti dialah yang akan menang. Jika teman-teman terheran-heran, kok bisa sih Xiao Chen bisa nahan kekuatan dari Gelo, padahal tingkat kultivasi mereka berdua sangatlah berbeda jauh. Nih Mimin jelasin. Karena Xiao Chen menggunakan metode Kaleng Taiko, di mana metode ini adalah metode tubuh terkuat alias kekuatan tubuh terkuat di dunia ini, di benua ini. Namun berbeda jika Xiao Chen berada di tempat dia berasal. Jika dibandingkan dengan tempat dia berasal, metode ini adalah metode tubuh terlemah alias paling bawah. Namun berbeda dengan benua dia berasal saat ini, bisa dibilang metode ini dapat menahan seluruh kekuatan orang yang berada di kultivasi 10 tingkat, entah 10 tingkat atau 7 tingkat, entah itu lebih tinggi lagi, masih belum pasti. Yang pastinya tubuh teknik ini sangatlah kuat. Dan juga tingkat metode tubuh MC masih berada di tingkat 1. Jika MC bertemu dengan kultivator yang lebih kuat, yang jauh di atasnya, tidak ada kemungkinan MC bisa bertahan. Namun jika metode tubuh MC berada di tingkat kedua, nah itu beda cerita. Oke, cukup penjelasan panjang lebar. Lanjut. Gelo kembali melakukan serangan kepada Xiao Chen. Gelo berkata, metode tubuh bocah ini bisa menahan serangan pedang spiritualku. Dia pasti memiliki banyak rahasia yang sangat luar biasa yang dia simpan, dan serangan itu ditahan oleh Xiao Chen hanya menggunakan tangan kosong aja sambil nyengir-nyengir mengerikan karena terlalu lemah. 死活的小子！太弱了，还是太弱了。 Wow, sangat dibuat terpukau karena di sekte Xuanmen mempunyai murid yang kekuatan fisiknya sangatlah kuat, bahkan bisa menahan 2 serangan yang dilancarkan oleh Gelo. Ketua sekte sangat tidak percaya bahwa Xiao Chen sudah menjadi sangat kuat akibat kecelakaan waktu itu, dan ketua sekte ingin terus menahan Xiao Chen agar tetap berada di sekte Xuanmen. Dasar patua tidak tahu diri. Tadi pas MC udah serang diam aja, nggak mau nolongin, malah diam aja. Halah hele. Gelo sudah sangat geram terhadap Xiao Chen karena dia selalu bisa menahan serangannya. Gelo pun mengeluarkan serangannya untuk benar-benar membunuh Xiao Chen. Kali ini ribuan pedang pun bermunculan di atas langit dan akan menerjang Xiao Chen. Melihat serangan yang dikeluarkan oleh Gelo, Xiao Chen bersiap-siap untuk beradu serangan dengan perasaan yang sangat bersemangat sambil mengatakan, dasar tulul kau Pak Tua, mana bisa serangan selama ini melukaiku. 小子，尝尝老夫！ Dan saat-saat serangan itu akan beradu dengan Xiao Chen, ketua sekte tidak tinggal diam. Dia menggunakan spirit ularnya untuk menelan serangan dari patua itu, dan ular itu semakin membesar. Kemudian ular itu melesat ke arah serangan itu.
Xiao Chen tidak menyangka bahwa ketua sekte akan membantunya karena sudah pasti tanpa bantuan dari ketua sekte Xiao Chen bisa mengatasinya. Gelo merasa bahwa ketua sekte ingin menjadi musuhnya dan akan mulai perang terhadapnya. Ketua sekte berkata, "Saya tidak berani Gelo, ini hanyalah sebuah trik dan aku takut seranganmu akan melukai Xiao Chen karena Xiao Chen masih tidak dalam kondisi primanya." Dan ketua sekte meminta Xiao Chen untuk minta maaf kepada Gelo, dan ketua sekte terlalu percaya diri dan merasa bahwa dia sangat kuat dan jika ketua sekte tidak ada, mungkin dia tidak bisa melindungi Xiao Chen. Pengen gue pukul nih ketua sekte. Udah nggak tahu diri, nyuruh-nyuruh lagi. Mau nyuruh gue minta maaf. Mimpi lo, dasar lo. Dan Jiang Meng ketakutan karena Jiang Meng takut Xiao Chen kembali terluka. Xiao Chen menenangkan Jiang Meng bahwa mana mungkin dia bisa terluka dan mereka berdua pergi dari aula utama. Ketika Xiao Chen dan Jiang Meng telah keluar dari aula utama, ada seseorang yang tiba-tiba ada di sana sambil mengatakan, "Berani-beraninya lu mencari masalah dengan sekte Xuemenku. Apakah kau ingin mati?" Dan mendengar suara itu, Gelo menyuruh orang itu untuk keluar dan gak usah banyak bacot, mending keluar aja biar kita bisa berantem. Dan tiba-tiba 区区蝼蚁也敢觊觎我江家的人， 滚出来！ Cih, debu kembang api yang menjijikan. Para ketua itu heran karena serangan itu dan siapa yang melakukannya. Dan tiba-tiba muncul orang misterius yang berada di atas mereka bagaikan seorang raja yang sudah melihat rakyatnya tersiksa. Aura yang tipis, bahkan orang terkuat di Xiamen hanya menguasai kekuatan spirit saja. Hahaha, kocak sekali. Dan orang itu menjitikkan jarinya yang membuat seluruh murid itu pingsan. Jangan memandang rendah benua ini, hanyalah benua Tianyun yang dimana itu yang terlemah. Namun, jika kau memandang rendah kerajaan Zhenwu, maka kau akan membuat Kaisar Zhenwu marah. Orang berambut putih itu menganggap Kaisar Zhenwu bagaikan semut yang tidak sengaja terinjak. Sifat sombong mulah yang akan membunuhmu cepat atau lambat. Dia merasa di dunia bawah tidak ada yang bisa mengalahkannya, dan di dunia ini tidak ada mungkin yang bisa melukainya. Dan wanita itu marah karena pria itu terlalu meremehkan dunia bawah. Jangan lupa bahwa kekuatan mereka ditekan ketika masuk ke benua ini. Dan ada seorang bapak tua yang tidak terima karena kultivasinya diganggu oleh orang lain, dan hanya dengan tekanan yang dilakukan oleh wanita itu dapat menumbangkan pak tua itu. Wanita itu berkata, "Santuy bro, gue di sini cuma mau membawa orang dari keluargaku. Aku tidak berniat untuk mengacaukan tempat ini." Dan pria putih itu meminta Jiang Meng untuk ikut dengannya. Ketua sekte terkejut, tiba-tiba ada orang kuat yang datang-datang mau bawa muridnya. Kau tak pantas mengetahuinya. Dan pria putih itu menggunakan kekuatan tekanan miliknya, bisa dibilang kekuatan mental lah. Kalau kalian sering nonton Donghua atau film-film Cina, pasti tahu lah, pasti udah tahu kalian. Nggak mungkin nggak ada yang tahu dari kalian nih. Dan ketua sekte pun batuk cairan merah karena tekanan dari mas-mas itu. Ketua sekte pun tumbang hanya dengan satu tekanan mental saja. Mas-mas putih memamerkan kekuatannya yang sangat kuat kepada mereka semua agar mereka takut terhadapnya. Dan pria putih itu berniat untuk membawa Jiang Meng secara paksa, namun dihentikan oleh Xiao Chen yang tidak terima gadisnya dibawa oleh orang lain. Xiao Chen kesal karena pria itu memperlakukan Jiang Meng seperti binatang, dan Xiao Chen mencekram tangan dari mas itu yang membuat tangannya bergetar. Mas itu agak terkejut karena Xiao Chen hanya memiliki kultivasi yang rendah namun memiliki kekuatan yang mengerikan. "Bocah, jangan ganggu aku tidak ada masalah denganmu. Jika kau masih ingin menggangguku, maka aku tidak keberatan untuk membunuhmu secara langsung. Itu tergantung pada kekuatanmu." Pria putih itu sangat marah karena Xiao Chen yang tidak menghormatinya sama sekali, dan dia mengeluarkan avatar kaisar miliknya untuk menekan Xiao Chen sekaligus membunuh Xiao Chen. Dan wanita itu tiba-tiba merasa pusing. "Bocah, aku pikir kau memiliki kemampuan dan jangan halangi aku. Jika tidak, aku akan membunuhmu." Dan pria putih itu memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi karena dia berada di tahap akhir ranah spiritual, dan jika Xiao Chen ingin mengalahkannya, maka metode Kaling Tekonya harus berada di tahap kedua. Tanpa banyak B2, dia langsung menyerang Xiao Chen menggunakan tungku miliknya. Bukannya takut ataupun panik, Xiao Chen malah tertawa karena jika Xiao Chen mendapatkan tekanan yang sangat kuat, maka itu dapat melatih metode tubuh Kaling Teko dan dia akan bisa masuk ke tahap kedua. Hehehe, apakah hanya segitu kekuatanmu? Karena kau ingin mati, maka aku akan
mengabulkannya. Dan pria putih itu memperkuat tungku miliknya dan serangan itu menimbulkan efek ledakan yang sangat-sangat dahsyat. Pria putih merasa bahwa dia telah menang. Sekali lagi dia akan kembali melakukan serangan dan kali ini dia berniat untuk mengakhiri pertarungan ini dalam satu kali serangan. Dan itu membuat baju Xiao-Chen robek. Dari atas Xiao-Chen ada tungku yang telah menjadi sangat besar dan nama dari teknik itu adalah Thunder Round. Dan Xiao-Chen sangatlah senang karena tekanan itu sangat luar biasa. Berpindah ke ruang internal, Xiao-Chen sedang melihat inti sihir miliknya. Xiao-Chen merasa bahwa tekanan itu masihlah belum cukup untuk meningkatkan kekuatannya. Pria putih itu sungguh dibuat terkejut karena Xiao-Chen belumlah mati. Dan sekali lagi dia akan menyerang Xiao-Chen dengan ambisi untuk membunuhnya. Serangan itu melesat ke arah Xiao-Chen dan ledakan pun terjadi. Dan sekali lagi serangan itu diserap oleh inti sihir milik Xiao-Chen. Modar, ucap pria putih itu. Lonjakan kekuatan pun menyebar dan hampir menutupi seksi Xiaoman. Pria putih itu merasa bahwa dia terlalu berlebihan melawan Xiao-Chen dan wujud inti sihir milik Xiao-Chen pun telah bangkit. Dia tidak percaya bahwa di kehidupannya yang sekarang ini dia akan mendapatkan inti sihir berwujud manusia. Dia seakan-akan berada di posisi tertinggi. Dengan adanya inti sihir, Xiao-Chen bisa melewati pembalasan ilahi tanpa ada rasa takut sama sekali. Dan Xiao-Chen fokus untuk menyatukan inti sihirnya karena di dunia ini inti sihir adalah yang paling berharga. Dengan kombinasi spiritual dan inti sihir dan kekuatan seni bela diri dapat dikendalikan oleh pikiran, dan kekuatan ini tidak memiliki efek samping dan inti sihir dapat berkembang dengan sendirinya. Dan yang lebih pentingnya lagi, orang yang memiliki inti sihir di tubuhnya dapat membentuk kembali tubuh fisik melalui sihir fana. Bahkan jika tubuh fisiknya telah hancur. Di kehidupan Xiao-Chen sebelumnya, Kaisar Iblis Bian memiliki kekuatan sihir fana sehingga orang-orang yang berada di ranah Kaisar bisa bersaing dengan ranah yang jauh lebih tinggi. Nama Kaisarnya belum fix ya. Pria putih itu tidak menyangka bahwa ada bocah jenius di kerajaan Zewu. Namun sayangnya bocah itu sangatlah arogan, dan ketika mereka berdua akan pergi membawa Jiang Meng, dan tiba-tiba muncul Xiao-Chen yang telah selesai proses penggabungannya. Dia berkata, "Hei bangke, mau kemana lu? Serangan lu tadi hanya membuatku merasa geli dan pantatku merasa gatal akibat seranganmu barusan." Mereka berdua kembali terkejut karena Xiao-Chen masihlah hidup dan dia memanggil tombak miliknya sambil mengatakan, "Bocah, aku terlalu meremehkanmu. Aku akui bahwa kau sangatlah hebat dan kamu hanya menggunakan setengah kekuatanmu. Tombak ini adalah tombak spiritualku, namanya adalah Zufa. Aku ingin melihat apakah kau bisa melawan tombakku kali ini." Dia pun melayangkan tombak gunturnya sambil mengatakan, "Matilah kau bocah, ini adalah teknik tombak terkuat milikku." Melihat serangan itu, Xiao-Chen juga tidak mau kalah. Xiao-Chen mengeluarkan teknik tangan iblisnya dan terlihat teknik itu, wah, keren sekali. Xiao-Chen melancarkan serangannya kepada pria putih itu. Meskipun teknik tangan iblisnya hanya berada di level ketiga, itu sudah cukup untuk membunuh pria itu, dan kedua teknik kuat itu pun beradu satu sama lain yang menimbulkan efek ledakan yang sangatlah dahsyat. Di arena itu, Xiao-Chen tidak menyangka bahwa teknik tangan iblis yang digabungkan dengan metode kaleng taiko akan menjadi sekuat ini. Pria putih ini tidak menyangka bahwa dia bisa dilukai oleh orang rendahan di dunia bawah sampai-sampai dia mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Edan. Wah, epik sekali. Perkali ini kita semua disajikan dengan pertarungan yang sangat epik. Mimian sampai merinding bacanya. Hihihihi. Gimana sih kelanjutan dari manhwa ini? Apakah Xiao-Chen menang ataukah seri? Kita akan melihatnya di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Nantikan kelanjutan dari manhwa Dewa Terkuat. Ingat, hanya di RK7 Sejep mewakili orang terkuat di seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.